Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keluarga besar GPD LSAD Magelang. Luar biasa kita dapat menikmati kasih kemurahan anugerah Tuhan hari demi hari hingga pada hari ini. Mari kembali kita akan menikmati berkat firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 5 ayat 3. Pengkhotbah 5 ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Puji Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini, yaitu bernasar. Bernasar berasal dari kata dasar nasar. Nasar artinya janji. Nasar adalah janji kita kepada Tuhan. Jadi nasar itu adalah janji hubungan kita dengan Tuhan, bukan dengan sesama. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat arti kata nasar ini adalah yaitu janji. Dan ketika kita mengingat tentang janji, hubungan janji tidak hanya manusia dengan Allah, tetapi kalau kita berkata tentang janji atau belajar tentang janji, janji manusia dengan sesama manusia. Berapa kali atau apakah Bapak Ibu pernah dijanjikan sesuatu oleh sesama, oleh orang lain, oleh orang-orang yang dicintai dan tidak pernah menepati janjinya? Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan ketika mungkin pernah dijanjikan sesuatu oleh orang yang kita kasihi atau sahabat kita atau orang kita kenal, lalu tidak kunjung menepati janjinya? Tentu ada kekecewaan Bapak Ibu Saudara ya, ada rasa kecewa yang timbul dalam hati kita. Nah, tentang nasar atau bernasar. Bernasar artinya berjanji kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang bernasar atau nasar kita kepada Tuhan. Berjanji, menjanjikan sesuatu kepada Tuhan. Nasar adalah pengikat jiwa kita terhadap Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau kita melihat firman Tuhan di dalam Bilangan pasal 30 ayat 2 tentang seorang laki-laki yang bernasar kepada Allah, maka apa yang dia perkatakan tentang nasarnya itu kepada Allah, dia harus melakukannya. Dia harus mewujudkannya, dia harus mengerjakannya bagi Allah. Bapak Ibu dapat membacanya dalam Bilangan 30 ayat 2 tentang janji atau nasar seorang laki-laki kepada Allah. Dan melalui nasar kita juga wajib melakukan dengan sungguh-sungguh tentang nasar kita terhadap Tuhan. Karena itu nasar atau janji adalah ikatan Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita bernasar kepada Tuhan, kita sedang mengikat suatu janji yang harus kita lakukan, yang harus kita genapi, yang harus kita wujudkan atau tidak dapat kita ingkari di hadapan Tuhan. Kalau janji Tuhan kepada manusia, tidak ada satupun yang tidak terlaksana. Termasuk janji keselamatan. Tuhan sudah kerjakan, Tuhan sudah lakukan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia telah datang ke dalam dunia, mati, bangkit, menyelamatkan kita dari dosa, membebaskan kita dari maut. Sudah terlaksana. Tetapi kembali lagi bernasar. Janji kita kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, apakah pernah berjanji kepada Tuhan atau menjanjikan sesuatu kepada Tuhan? Hari ini adalah waktunya untuk kembali kita merenungkan, mengingat kembali. Mungkin selama perjalanan kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang Kristen, mungkin ada pernah kita menjanjikan sesuatu untuk kita lakukan bagi Tuhan. Kalau teringat, mari Bapak Ibu lakukan segera ya. Puji Tuhan. Ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang janji kita kepada Allah, kepada Tuhan. Contohnya, tadi saya juga bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah pernah punya janji yang mungkin kita ringan sekali berkata atau mengatakannya kepada Allah, kepada Tuhan, tapi kita juga dengan cepat melupakannya sehingga tidak terlaksana, belum kita melakukannya. Mungkin salah satu contoh yaitu janji kita untuk menghormati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bernasar itu tidak hanya ketika kita berkata-kata seperti saya berkata-kata kepada Bapak Ibu tentang firman Tuhan ini pada hari ini. Bernasar pun bisa melalui pujian yang kita agungkan kepada Tuhan.
Misalnya, kukan setia selama-lamanya, kukan setia sampai akhir hidupku. Itu juga sebenarnya merupakan nazar kita kepada Tuhan untuk setia seumur hidup. Nah, kalau hari ini mungkin kita berpikir saya tidak pernah bernazar kepada Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak pernah menaikkan kidung pujian kita kepada Tuhan? Tentu ada banyak pujian yang kita naikkan, banyak nyanyian yang kita agungkan bagi Tuhan. Oleh karena itu kalau ada kata-kata janji di dalamnya, kita pun harus bersepakat dengan iman kita, dengan kekuatan Roh Allah sendiri untuk menepati janji kita Bapak Ibu Saudara ya. Nah, puji Tuhan. Janji kita untuk menghormati Allah. Ku kagum hormat akan Engkau. Ini salah satunya pujian. Mungkin ada pujian yang lain. Bahwa kita akan menghormati Tuhan sepanjang kehidupan kita. Lakukan itu. Sebagai bagian dari nazar kita kepada Tuhan. Hormati Dia. Baik di dalam rumah ibadah, dimanapun kita berada. Karena hidup kita ini adalah ibadah dan menghormati Tuhan. Dimanapun dalam situasi apapun kita harus terus menghormati Tuhan. Contoh yang lain tentang bernazar kepada Tuhan yang mungkin pernah kita lakukan, kita ucapkan. Mungkin kita sadari maupun kita tidak sadari Bapak Ibu Saudara ya. Tentang bernazar untuk melayani Tuhan. Baik kepentingan-kepentingan kerajaan Allah di tengah-tengah manusia. Apakah itu tentang pelayanan? Mungkin kita punya kerinduan bahkan pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan saya mau melayani-Mu. Tuhan ketika Engkau memberikan saya ini dan itu saya mau melayani-Mu. Atau hal-hal yang lain yang merupakan nazar kita kepada Tuhan. Kalau selama hidup kita pernah bernazar kepada Tuhan kita. Allah yang juga menunggu-nunggu kapan kita mewujudkan janji kita kepada Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan hari ini dalam ayat yang ketiga, tepatilah nazarmu. Kembali kita lihat ayatnya, ayat 3 bagian B, tepatilah nazarmu. Ini suatu ketegasan dari firman Tuhan, tepatilah nazarmu. Jangan hanya sanggup berjanji kepada Tuhan, tapi tidak pernah kita tepati janji kita kepada Tuhan. Mengapa kita tidak boleh untuk tidak menepati nazar kita kepada Tuhan? Bukankah Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kasih, adalah Allah pengampun. Ketika kita bernazar lalu kita tidak dapat menepatinya, bukankah Dia dapat mengampuni kita? Bapak Ibu Saudara, semua itu dituliskan oleh firman Tuhan. Kalau yang namanya nazar, kita harus mengingatnya dan kita harus melakukannya, menepati nazar kita, janji kita kepada Allah. Tepatilah nazarmu. Laksanakan apa yang engkau sudah janjikan kepada Tuhan. Tepati nazarmu kepada Tuhan. Jangan menahan sebagian. Atau jangan menukarnya. Atau jangan menggantinya dengan barang yang lain. Dalam Imamat 27 ayat 10. Imamat 27 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah ia menggantinya dan janganlah ia menukarnya. Yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Tetapi jikalau ia menukar juga seekor hewan dengan seekor hewan lain, maka baik hewan itu maupun tukarannya haruslah kudus. Bapak Ibu, ada perintah dari firman Tuhan untuk kita tidak boleh mengganti, menukar nazar kita kepada Tuhan atau menahan sebagian dari apa yang kita sudah janjikan kepada Tuhan. Dan apa mungkin yang pernah kita janjikan kepada Tuhan? Mungkin tentang diri kita. Kita pernah berjanji untuk memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Tuhan. Kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Bertindaklah, layanilah Dia, muliakan Dia melalui kehidupan kita Bapak Ibu Saudara ya. Ketika kita sudah berubah dari kehidupan lama kita pun dilayakkan oleh Tuhan, diinginkan oleh Tuhan sendiri untuk berkarya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari lakukan nazarmu, berikan hidupmu bagi Tuhan dan muliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kita renungkan. Firman Tuhan dalam ayat 3 dikatakan, kalau engkau bernazar kepada Allah janganlah menunda-nunda menepatinya. Yang kita perlu perhatikan di bagian yang lain, firman Tuhan katakan, nazar kita jangan menunda-nunda untuk menepatinya.
Jadi janji kita atau nasar kita kepada Tuhan tidak boleh kita tunda. Kalau hari ini kita punya kesempatan untuk menepatinya, melakukannya, lakukanlah. Jangan tunggu besok, lusa, minggu depan, bulan depan atau tahun depannya. Sebab menunda akan terus kendor dan menjadi dingin dan tidak tercapai. Dan kita tidak akan melakukannya. Apa yang menjadi nasar kita akan gampang melupakan nasar kita. Karena setiap hari hidup kita, bulan, tahun, ada persoalan-persoalan yang baru. Oleh karena itu kalau hari ini Tuhan ingatkan nasar kita kepada Dia, lakukan itu. Nah, mengapa kita harus menepati nasar kita? Kalau kita tidak menepati nasar kita, maka kita adalah orang-orang yang menghina Allah. Kita mempermainkan Dia dengan janji-janji palsu yang kita dengan mudah bernasar kepada Tuhan. Kita mempermainkan Dia seperti orang bodoh. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ketiga, dikatakan Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Kita seperti orang bodoh ketika kita gampang bernasar kepada Tuhan, meminta berkat-Nya dan bernasar. Jikalau Tuhan memberkati usahaku, jikalau Tuhan memberkati A, B, C, D, maka aku akan melakukan ini untuk Tuhan. Itu adalah nasar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu jangan mempermainkan Tuhan dengan nasar yang kita hanya gampang mengucapkannya, tapi tidak pernah menepati janji kita kepada Tuhan. Sebab Allah tidak senang dengan orang bodoh. Orang bodoh bukan hanya tidak pintar, tapi orang yang mengingkari janjinya. Nasarnya kepada Tuhan, kalau engkau sudah bernasar, berjanji, tepati janjimu, firman Tuhan katakan. Dan kalau kita tidak menepati nasar kita menyakiti diri kita sendiri. Karena kita tidak lagi melakukan atau menikmati manfaat dari nasar itu. Kita kehilangan manfaat dari bernasar. Bahkan kita mendatangkan hukuman bagi kita karena kita sudah tidak melakukan atau mengingkari nasar kita kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ada satu firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 4 tentang Safira dan Ananias. Mereka menjual sebidang tanah dan mereka sudah bernasar kepada Tuhan. Hasil dari penjualan itu mereka bernasar kepada Tuhan untuk memberikannya kepada Allah sepenuhnya dari hasil penjualan itu. Tetapi mereka menahannya, hanya sebagian yang diberikan, dan mereka membohongi Rasul Allah. Mereka berkata bahwa seluruh uang itu adalah hasil dari penjualan tanah mereka. Akhirnya karena mereka tidak menepati nasar mereka, mereka mudah bernasar, tapi mereka mengingkari nasarnya, mereka dihukum oleh Allah. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, kalau kita bernasar, lakukan nasar kita kepada Tuhan. Jikalau kita tidak mampu melakukannya, lebih baik kita tidak bernasar kepada Tuhan. Tapi jangan takut bernasar Bapak Ibu Saudara, karena ada manfaat besar dari bernasar. Kita akan belajar mengikat janji kita, mengikat jiwa kita kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, kita sedang memberikan kasih kita yang besar kepada Tuhan. Oleh karena itu jangan takut bernasar. Bernasar dan lakukan nasarmu, karena Tuhan akan memberkatimu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79 dengan setia, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menyaksikan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, Bapak Ibu Saudara dapat disalurkan kesaksian maupun permohonan doa melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan kembali untuk tidak mudah bernasar, tetapi jikalau kami bernasar, mampukan kami untuk menepati nasar kami Tuhan, sehingga kami tidak berdusta, sehingga kami tidak mempermainkan Tuhan, dan kami tidak bertindak sebagai orang bodoh yang tidak diinginkan oleh Allah, karena kami tidak menepati nasar kami kepadamu. Tuhan, tolong agar hidup keluarga GPD El Shaddai Magelang bertekun di dalam iman, teguh dan tidak bergoncang dan tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, kekalah kuasamu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.